dan Rasil TV untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Ikhwan dan akhwat, sahut bersama Sekjen MUI Kiai Haji Anwar Abbas. Dan alhamdulillah ikhwan dan akhwat, kita masih berada saat ini di pagi hari ini di kantor MUI Pusat di Jalan Proklamasi 51. Proklamasi 51. Pak Kiai, ini saya ingin menanyakan yang lagi hotnya nih Pak Kiai, tentang reklamasi. Sebenarnya pandangan MUI sendiri terhadap reklamasi itu seperti apa Pak Kiai? Iya. Reklamasi itu sah-sah saja kalau seandainya itu bermanfaat, kalau itu akan membawa maslahat, kalau itu tidak melanggar undang-undang. Tapi kalau reklamasi yang dibuat itu melanggar undang-undang, ya tidak boleh. Kalau akan menimbulkan kemafsadatan dan kerugian yang besar, ya tidak boleh. Kalau akan merusak lingkungan, itu tidak boleh. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira reklamasi ini posisinya di mana? Nah, saya ini tidak begitu ahli ya. Tapi saya mendengar dari perspektif lingkungan ini mengganggu lingkungan, ya. Dari perspektif masyarakat ini ternyata menyebabkan hilangnya mata pencaharian sebagian besar nelayan di sana, ya kan. Nah, dari perspektif peruntukannya ini kata-katanya ini baru dengar-dengar, tapi yang perlu dicek lah ya. Yang akan menghuni dan tinggal di pulau yang dihasil reklamasi itu adalah manusia-manusia atau sesaudara kita yang datang dari belahan utara sana. Ya, ini mungkin barangkali ya perlulah dibicarakan ya secara terbuka supaya jangan ada perasaan ada dusta di antara kita. Kita mengharapkan kayak begitu. Nah, oleh karena itu kalau kita menghimbau lah kepada pihak-pihak terkait ya, tidak hanya pemerintah, pihak-pihak terkait supaya terbuka, transparan, menjelaskan masalah reklamasi ini ya. Kalau memang reklamasi ini baik ya lanjutkanlah. Tapi kalau reklamasi ini tidak baik ya hentikanlah. Gitu. Nah, untuk menilai baik tidak baiknya itu sudut pandangnya sangat banyak itu. Nah, oleh karena itu menurut saya masalah reklamasi ini jangan hanya diserahkan kepada pengusaha saja. So, kalau pengusahanya cari untung kan. Kalau untung dia lakukan, kalau tidak untung dia tidak lakukan. Nah, tapi bagaimana nih masyarakat? Tanyalah masyarakat, nelayan misalkan. Dia diuntung apa tidak? Kalau tidak diuntungkan bagaimana solusinya gitu kan. Tanyalah sama undang-undang, boleh apa tidak ini kan gitu kan ya. Ya kalau boleh lakukanlah, kalau tidak boleh ya hentikanlah. Tanya sama ahli lingkungan hidup, boleh apa tidak, baik ini apa tidak. Ya kalau baik laksanakanlah, kalau tidak baik ya hentikanlah. Gitu. Atau kalau seandainya ya carilah solusi. Bagaimana caranya yang kalau memakai istilah Undang-Undang Dasar 45 ya, bumi, air dan segala diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kalau seandainya kita hubungkan dengan reklamasi, bisa nggak reklamasi ini melahirkan sesuatu yang bermanfaat dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran, bisa apa tidak? Nah, kalau seandainya bisa, ya berarti sudah sesuai dengan konstitusi kita. Kalau tidak, ya ini dari perspektif ekonomi saja ya. Ya kalau tidak, ya berarti bertentangan dengan konstitusi kita. Dan ini sempat dibahas di MUI begitu? Secara belum dibahas, tapi kita sudah diskusi tentang itu. Tapi kan ini kan ranah hukum yang lebih banyak, ranah hukum, ranah lingkungan, dan itu kan bukan medannya memang meskipun ada terkait dengan MUI, tapi ini domainnya pemerintah yang lebih domainnya para ekonom, domainnya para ahli lingkungan hidup gitu ya. Terasa begitu. Dan MUI mungkin barangkali hanya bisa menyampaikan nilai-nilai yang perlu dijunjung tinggi kalau kita akan melakukan sebuah
proses yang namanya reklamasi seperti yang saya katakan tadi. Baik. Nah, Pak Kiai, beberapa waktu lalu juga umat Islam itu turun ke jalan, hampir 7 juta dalam aksi 411, aksi 212. Ini sebenarnya MUI memandang hal ini bagaimana, Pak Kiai? Ya, biasa-biasa saja. Karena secara konstitusi masyarakat itu memang diberi hak untuk menyampaikan aspirasinya. Dan MUI hanya menghimbau silakan melakukan unjuk rasa, silakan berdemonstrasi, tapi jangan menimbulkan kerusakan, jangan melanggar aturan yang ada. Dan tentu saja MUI bergembira karena dalam demonstrasi 411 dan 212 apa yang diharapkan oleh MUI terlaksana, begitu. Dan kita senang dan bahagia. Kenapa itu bisa terwujud? Ya karena menurut saya antara yang demo dengan yang mengendalikan demo ada keterbukaan. Antara yang demo dengan yang mengendalikan demo dan mengawasi demo, yaitu pihak kepolisian, ada dialog. Sehingga yang menariknya itu adalah sebuah demonstrasi diatur bersama, bagaimana bentuknya, seperti apa, kemana bergeraknya, itu diatur bersama oleh polisi dengan pimpinan unjuk rasa. Ya saya rasa ini mungkin jarang yang kayak begini terjadi di dunia ya. Dan jumlah yang cukup banyak, 7 mungkin sampai 8 juta ya, berlangsung dengan dengan tertib, aman, damai. Menurut saya ini ya mungkin barangkali tidak sombong ya, tapi ini sepertinya Indonesia memberi pelajaran kepada dunia. Pelajaran apa? Bahwa kalau yang namanya umat Islam itu demo, jika tidak direcokin, ya, jika tidak diprovokasi, maka umat Islam itu akan demo dengan cara yang aman, tertib, damai, memperhatikan peraturan dan undang-undang yang ada. Jadi sebenarnya Islam itu damai, Pak Kiai? Iya. Karena Islam rahmatan lil alamin. Ya, kira-kira begitulah ya. Ya, kenapa bisa begitu? Karena demo itu oleh pihak kepolisian ya diberi pimpinan demonya disuruh menyampaikan, mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan. Lalu kemudian oleh Kapolri Pak Tito ya ditawarkan juga, bagaimana kalau begini, nanti di DPR bagaimana kalau begini, lalu cari solusinya. Ya bagi saya ini luar biasa ya. Mungkin tidak berlebihan saya menyatakan ya, dunia harus belajar kepada umat Islam Indonesia, ya, bagaimana berdemo yang baik, bagaimana berdemo yang aman, bagaimana berdemo yang damai, ya, saya rasa begitu. Terkait Islamfobia, Pak Kiai, ini di belahan dunia lain juga terjadi aksi Islamfobia yang begitu masif dan begitu marah. Adakah dalam hal ini umat Islam di Indonesia, dalam hal ini MUI, memberikan perhatiannya secara serius dalam hal ini, Pak Kiai? Ya, kita memang memberikan perhatian yang serius terhadap hal ini karena ini jelas akan merugikan umat Islam. Bahkan tidak hanya umat Islam, akan merugikan juga umat lain. Karena kalau seandainya Islamofobia ini tidak lagi terkendali, maka dia akan menimbulkan kerusuhan dan kegaduhan. Dan kalau seandainya sudah terjadi kerusuhan dan kegaduhan, apalagi chaos, maka yang rugi tidak hanya umat Islam, umat dari agama-agama lain juga akan rugi. Ya, bangsa dan negara juga akan jadi rugi. Nah, oleh karena itu menurut saya, kalau ada orang yang melakukan dan bersikap ya tidak suka kepada Islam dan mengembangkan ketidaksukaannya serta memperlihatkan dan mempertontonkan ketidaksukaannya kepada Islam,
Ya menurut saya ini sangat berbahaya ini, dan pemerintah harus turun tangan itu ya. Ibaratnya apa? Sebelum api membesar, ya padamkanlah ketika dia masih kecil. So kalau seandainya kita padamkan ketika dia sudah besar, ya yang tersisa hanya puing-puing gitu. Oleh karena itu negara dan dalam hal ini pemerintah harus tanggap ya. Jangan sampai ada Islamophobia itu berkembang di negeri kita. Beragama Islam, ya kan? Masa yang kecil melawan yang besar gitu kan ya? Masa yang kecil menghina-hina yang besar, yang jumlahnya banyak? Ya ini kan kalau seandainya yang banyak marah, yang banyak tidak bisa mengendalikan diri, ya berbahaya kan? Nah, kenapa terjadi itu ya? Karena diobok-obok, dipancing-pancing oleh yang Islamophobia ini, kelompok-kelompok ini. Ada satu kajian dari sebuah lembaga, ya saya dapatin dari Profesor Dr. Azmardi Azra, fotokopian di dalam kajiannya itu disimpulkan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam kepada umat yang beragama lain itu merupakan reaksi, ya, reaksi, bukan aksi. Kalau reaksi itu berarti ada yang mendahulunya. Tuh. Jadi ada kawan-kawan kita dari agama lain yang melakukan sesuatu, mendapat reaksi dari umat Islam, begitu kan? Kenapa mendapat reaksi? Ya karena apa yang mereka lakukan menyakiti hati mereka, gitu. Tapi kalau seandainya mereka tidak melakukan hal-hal itu, ya tidak akan ada reaksi, gitu. Berbagai-bagai tempat misalkan kita lihat ya, umat Islam marah, ya kalau pakai teori tadi itu, marah itu adalah akibat, ya. Marah itu adalah reaksi terhadap adanya aksi yang sebelumnya, yang itu dilakukan oleh pihak dari agama lain. Nah, oleh karena itu kita mengharapkan supaya ya kita kan menginginkan negeri ini rukun dan damai ya. Pertama, rukun sesama pengikut agama Islam. Yang kedua, rukun dengan sesama pemeluk agama. Yang ketiga, rukun dengan negara dan pemerintah. Ya, oleh karena itu segala hal yang akan mengganggu dan yang akan mengusik kerukunan ini ya harus dihentikan. Harus dihentikan dan negara harus hadir. Ya, negara harus hadir. Tapi kan beberapa hari ini juga aksi-aksi ini juga sempat memancing reaksi umat Islam, Pak Kiai. Ya, itu yang saya katakan tadi ya. Hasil penelitian dari lembaga tersebut mengatakan bahwa telah tindak-tindak kekerasan mungkin ya, atau ketidaksenangan yang dilakukan oleh umat Islam, ketidaksenangan yang timbul karena akibat umat Islam melakukan apa itu adalah bukan umat Islam membuat begitu, tapi karena ada yang mendahulunya. Ya. Karena ada yang mendahului, ada aksi, ada responsi gitu. Ada stimulus, ada respon. Nah, yang buat stimulus ini bukan orang Islam, orang yang beragama lain. Nah, akibatnya umat Islam merespon. Nah, itu hasil penelitian begitu. Reaksi terhadap aksi. Nah, oleh karena itu kalau seandainya kita menginginkan umat Islam tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, ya jangan melakukan hal-hal yang juga tidak diinginkan oleh umat Islam itu. Diam sunyi itu berarti akan ada damai di tengah-tengah kita. Saya rasa begitu juga sebaliknya. Kalau ada umat Islam yang melakukan hal-hal yang akan membuat orang dari agama lain juga akan tidak senang, ya kan? Berarti mereka juga akan melakukan reaksi kan? Itu. Kenapa mereka bereaksi? Karena ada aksi dari umat Islam. Gitu. Tapi yang terjadi di negeri ini, umat Islam kan tertuduh
Umat Islam berada dalam posisi terpojok. Umat Islam berada pada posisi disudutkan dan tersudutkan. Gitu. Padahal umat Islam melakukan ini dan itu karena umat Islam itu ingin membela diri. Umat Islam ingin menjelaskan gitu kan. Gitu. Yang herannya kita, ini yang berbuat, umat Islam yang kena. Kan umat Islam melakukan reaksi ini ya. Ini yang kena. Padahal semestinya yang diapakan itu, yang disorot itu yang ini. Gitu. Tapi kenapa ini tidak disorot? Nah, itu juga jadi masalah. Sehingga datanglah tuduhan bermuara. Misalkan contohnya pendirian rumah ibadah. Ya kan protes umat Islam dengan rumah. Kan ada aturannya. Untuk mendirikan rumah ibadah ada ketentuannya sekian puluh tanda tangan dari orang yang tinggal sekitar itu harus ada. Ini nggak ada. Jadi itu aksi itu aksi. Apa aksinya? Mereka mendirikan rumah ibadah melanggar ketentuan dari peraturan yang ada. Bereaksi umat Islam. Ya kan umat Islam turun ke jalan kan. Ya, umat Islam yang dikatakan intoleran. Ya kan? Umat Islam yang dituduh anti kebinekaan. Padahal ada penyebabnya. Nah ini nggak diutak-utik ini. Nah ini. Jadi saya lihat itu ada unfairness. Media juga kayak begitu. Media memblow up yang ini saja. Reaksi yang dilakukan oleh umat Islam ini, media tidak pernah memblow up yang aksi ini. Nah, disitulah menurut saya pentingnya arti kehadiran media Islam seperti apa namanya ini TV, Rasel TV ini menjelaskan kepada masyarakat, tidak hanya kepada umat Islam tapi juga kepada yang tidak beragama Islam, ya, bahwa yang dilakukan umat Islam itu begini, tidak seperti yang dimuat oleh media-media lain itu, gitu. Kalau dari media-media lain itu kesan kita umat Islam ini apa sih yang terjadi di negeri, umat Islam tertuduh. Jadi lagi di sana umat Islam tertuduh, terjadi lagi di sana umat Islam tertuduh. Nah, padahal pakai teori tadi ya, mengapa umat Islam di sana itu melakukan itu? Reaksi, ya, aksi yang sudah dilakukan sebelumnya oleh orang yang beragama lain. Tapi ini tidak pernah diangkat ke permukaan. Contoh misalkan gini, misalkan ada gereja, ya, rumah ibadah orang yang diapakan, yang diganggu oleh umat Islam. Itu kenapa? Ya ada sebabnya. Ya kan? Karena mereka mendirikan gereja itu tidak sesuai dengan peraturan. Tapi banyak masjid dibongkar, banyak masjid dibakar. Ada nggak di media? Nggak ada. Nggak ada di media. Ya, karena nggak ada di media, orang kan nggak sempat pergi ke sana kemari. Orang hanya baca media. Ini bacanya hanya umat Islam aja kan. Perilaku orang yang tidak beragama Islam tidak pernah mereka baca. Kesimpulannya apa? Berarti hanya umat Islam yang melakukan tindakan radikalisme. Ya nih, tidak pernah melakukan tindakan radikalisme. Nah itu kan tidak fair itu. Nah juga tidak pernah didalami. Kenapa umat Islam melakukan tindakan kekerasan itu? Apa penyebab? Tidak pernah juga diselidiki. Padahal ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Ada pihak-pihak tertentu yang telah melanggar undang-undang atau peraturan serta ketentuan yang ada di negeri ini. Lalu umat Islam ngapain sebenarnya itu? Dia demo itu ngapain? Dia menegakkan hukum. Dia menegakkan ketentuan. Dengan cara demo. Dengan cara demo. Tapi apa tafsirannya? Ya, mereka intoleran. Mereka anti kebinekaan. Nah, itu. Cap-cap itu yang apa? Yang dengan enaknya orang, dengan seenaknya orang melekatkan dan menstempelkannya di jidat Islam. Jadi menyakitkan sekali. Dan ini juga terjadi karena yang tadi kata Pak Kiai sampaikan, karena ketidakadilan dalam pemberitaan terhadap. Iya, ada ketidakadilan dalam pemberitaan. Bisa nggak sih Pak Kiai kita punya media yang besar gitu, yang misalnya TV nasional umat Islam gitu, sehingga pemberitaan yang seperti ini tidak terjadi lagi kepada umat Islam? Ya secara teoritis bisa, tetapi dalam prakteknya tidak susah. Pertanyaannya kenapa? Ya kalau jawabannya saya gampang itu.
Kan ada ayat bilang wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada Allah dan jangan berpecah belah. Untuk membuat TV yang bagus itu kan besar biayanya. Itu kalau TV yang sudah kelas-kelas nasional itu kita beli itu minimal harganya kan 4 triliun 5 triliun itu. Dan ada yang sekitar mungkin barangkali sampai 20 triliun harganya. Ada nggak umat Islam duit itu? Kalau bersatu pasti ada. Kalau bersatu pasti ada. Kalau bersatu. Tapi kalau nggak bersatu, ya nggak ada. Jadi jumlah uang kita ada berserak-serak gitu ya, berserak kecil-kecil sehingga kita bisa buat TV kecil-kecil, ya kan? Ya karena kecil juga hasilnya kan gitu. Kalau akumulasi ini kapital, modal, dana, ya bisa beli TV yang besar satu. Tapi kan banyak orang kaya di Indonesia yang Muslim, Pak Kiai. Ya saya banyak dan banyak juga yang pemurah, tidak hanya sekedar kaya, juga pemurah. Cuma kan perlu apa? Perlu kesadaran, perlu ada trust ya, perlu ada institusi yang benar-benar mendapatkan trust dari seluruh elemen masyarakat, dari seluruh kelompok umat. Ya itu. Nah, oleh karena itu mungkin barangkali yang dilakukan oleh MUI ini sebenarnya ada sebuah upaya ya, namanya taswiyatul manhaj wa tansiqul harakah. Taswiyatul manhaj itu menyamakan persepsi lah, menyamakan visi. Bahwa umat Islam ini belum sesuai dalam bidang ekonomi dan politik, keadaannya belum sesuai dengan yang kita harapkan. Ayo secara bersama-sama ya kita berjuang ya, supaya umat Islam ini maju dan kuat baik dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang sosial budaya. Nah itu kita sama. Itu ya silakan masing-masing ormas ini, masing elemen masyarakat ini bergerak. Nah, tapi kita mengharapkan di situ ada tansiqul harakah. Ya, supaya bersinergi lah. Bekerja sama ya dalam rangka mencapai tujuan bersama kita tersebut gitu. Nah, di sini agak susah ini. Ya, masing-masing bekerja ya, tapi sama-sama bekerja tapi belum bekerja sama. Belum nampak bekerja samanya. Kalau sama-sama bekerja sudah. Ya, ormas ini sudah bekerja, ormas ini sudah bekerja. Tapi belum nampak oleh kita adanya kerjasama. Nah, apa yang menyebabkan itu Pak Kiai? Ya karena belum begitu kuatnya silaturahim, belum begitu kuatnya keterbukaan, belum begitu kuatnya keinginan untuk bersatu. Tapi kan MUI bisa menjembatani. Ya itu tugas MUI. Ya tetapi kita MUI sendiri menilai sesuai. Kita melihat apa yang terjadi sekarang di tengah masyarakat, di tengah umat ini ya belum maksimal. Tapi kita tidak boleh berputus asa. Ya, kita harus berusaha, kita harus tetap berjuang ya, supaya ya menjadi Islam yang kuat, yang maju kan, yang diperhitungkan tidak hanya oleh orang yang ada di negeri ini tapi juga oleh dunia. Apalagi umat Islam di Indonesia ini kan katanya adalah umat Islam yang terbanyak ya di dunia kan. Ya, oleh karena itu ya sudah sepantasnya dan sewajarnya lah umat Islam Indonesia ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagi umat Islam di negara-negara lain. Apa di antara yang perlu dicontoh itu ya umat Islam Indonesia itu adalah umat Islam yang satu, yang bersatu, yang kuat, yang kokoh ya, yang saling peduli satu sama lain. Tapi itu kan belum terwujud. Itu adalah cita-cita kita. Insya Allah kita akan bisa, meskipun memerlukan waktu ya, karena tidak mudah untuk mencapai tujuan itu. Oke, saya juga ingin bertanya tentang masalah yang ada saat ini tentang sertifikasi dai Pak Kiai. Kemudian sertifikasi dai dan para dai itu diharuskan memberikan ceramah yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ini tanggapan MUI bagaimana Pak Kiai? Ya kalau sertifikasi dai saya rasa tidak mudah itu ya. Siapa yang akan mensertifikat? Kontra sendiri Pak Kiai. Ya siapa yang akan memberi sertifikat? Berarti yang memberi sertifikat lebih tahu dari yang akan diberi sertifikat, kan itu akan mengundang masalah itu.
Tapi kalau dai bersertifikat mungkin bisa. Ya. Sertifikasi dai adalah sebuah proses ya di mana para dai itu harus ikut tes ya, diuji macam-macam, lulus, beri sertifikat. Itu tidak mudah. Itu suatu hal yang sangat rumit ya, dan mengundang banyak pertanyaan. Tapi kalau dai bersertifikat itu bisa. Dan yang diusung oleh MUI bukan sertifikasi dai, tapi dai bersertifikat. Kalau ada orang ingin berdakwah, dia datang ke MUI, saya ini layak nggak berdakwah? Dicoba dites oleh MUI, dilatih oleh MUI, ya setelah dianggap layak, dites lulus, dikasih sertifikat. Itu namanya dai bersertifikat. Dan itu tidak masalah. Itu. Dan pihak-pihak tertentu tidak akan keberatan. Jadi MUI misalkan bisa mengeluarkan sertifikat, nanti NU juga boleh juga. NU mengeluarkan dai bersertifikat, ya kan? Saudara Ahmad, ya, dalam hal ini telah berhak mendapatkan sertifikat untuk berdakwah, ditangani oleh pimpinan-pimpinan, tidak masalah itu. Dai bersertifikat namanya. Tapi kalau sertifikasi dai itu berbeda. Begitu kira-kira. Tentang pembatasan ceramah, pengaturan ceramah ya. Ya ini agak sulit juga. Karena yang namanya, ya kalau bagi saya pengaturannya gampang saja. Tugas penceramah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jangan sampai pula dia dilarang-larang, dibatas-batasi dalam beramar ma'ruf. Jangan pula dia dilarang dan dibatas-batasi dalam melakukan nahi munkar. Itu tugas ulama itu. Lalu apanya yang diatur? Materinya. Kalau materinya diatur, saya ahlinya ekonomi, disuruh bicara fikih tidak bisa saya, ya kan? Ada orang yang ahli fikih tidak tahu ekonomi, tidak bisa. Tapi ada kesan saya mereka ingin supaya para penceramah ini tidak bicara politik. Kalau tidak bisa. Islam itu kan pedomannya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu mengatur seluruh sisi dan segi kehidupan manusia, termasuk yang politik. Bagaimana berpolitik yang Islami diajarkan itu. Bagaimana berekonomi yang Islami diajarkan. Bagaimana berbudaya yang Islami diajarkan. Tapi saya lihat ada kecenderungan ya untuk supaya agama Islam jangan dibawa ke dalam politik. Ini tidak bisa. Tidak sesuai dengan jati dirinya agama Islam itu sendiri. Gitu. Cuma nanti kalau seandainya agama dibawa ke dalam ranah politik, maka yang dikedepankan itu bukan kepentingan golongan. Yang dikedepankan itu bukan kepentingan kelompok. Yang kedepankan bukan kepentingan partai. Tapi adalah al-haq. Ya, kebenaran. Jadi meskipun misalkan gini, partai kita punya pandangan begini, ada partai kecil sekali punya pandangan yang tapi benar gitu ya. Itu yang besarnya harus ikut itu. Bukan sebaliknya yang kecil itu harus ikut, tidak bisa. Al-haq. Gitu. Itu yang diajarkan oleh Al-Quran Sunnah. Ya kan? Kan doa kita ihdinas siratal mustaqim, itu juga menjadi lurus. Ya kalau orang lurus ya diikutin. Tapi kan kalau dalam konteks berpolitik di negara sekuler kan tidak begitu. Right or wrong is my party. Benar terserah partai saya. Tidak bisa. Dalam politik tidak bisa gitu. Ikuti seperti politiknya Abu Bakar ya. Kata Abu Bakar ketika dia dibaiat sebagai khalifah, ikuti saya kalau saya benar, tapi jangan ikuti saya kalau saya salah. Gitu kan? Umar, hal yang serupa diulang lagi oleh Umar berkata, ikuti saya kalau benar dan jangan ikuti saya kalau saya salah. Terus ada salah seorang sahabat berdiri, cabut pedangnya. Umar, kalau kau salah, kau akan kuluruskan dengan pedangku ini. Tidak marah Umar tuh. Tapi coba di masa-masa sekarang ini ada orang cabut pedang gitu ya. Kalau kau salah, mungkin pedangnya ditangkap dia kan. Nah itu berarti Islami gitu.
Islam. Oleh karena itu, kalau politik akan dibawa ke dalam kehidupan, kalau agama akan dibawa ke dalam politik, agama Islam ya, maka dia politiknya adalah politik yang membawa kepada kebenaran, politiknya adalah politik yang membawa kepada kesejahteraan. Timbul pertanyaan saya, kalau ada orang yang takut terhadap politik yang seperti itu, saya bingung juga politik apa yang dia usung itu. Kalau ada ya orang yang tidak senang ya, ada satu kelompok berpolitik di mana kelompok berpolitik ini membawa ajaran Islam yang ingin menebarkan kebenaran, yang ingin menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, yang ingin menegakkan keadilan, ya, yang ingin menciptakan kebersamaan, ya. Lalu ditentang, saya bingung itu. Politik apa itu yang yang dia miliki gitu. Nah, oleh karena itu bagi saya ya janganlah bersuuzon ya. Dan kalau ada pihak-pihak yang masih negatif dalam nilai Islam, ya tolonglah belajar terhadap ajaran Islam itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai ada kata-kata Islam jangan dibawa-bawa karena publik. Ya tidak bisa lah. Islam itu harus dibawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Islam itu harus dibawa dalam tarikan nafas kita. Apa saja yang kita lakukan sebagai seorang muslim harus sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Segala yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti baik. Contoh, sekarang ada gerakan LGBT apa tuh? Lesbian, gay, biseksual, transgender. Mereka menginginkan supaya diperbolehkan kawin sejenis. Kata Islam tidak boleh. Kata mereka baik. Kata Islam itu tidak baik. Sekarang kita buktikan. Coba 6 miliar, 7 miliar, atau 8 miliar penduduk bumi sekarang ini. Semuanya LGBT, coba bayangkan. 100 tahun yang akan datang tidak akan ada manusia satupun di atas dunia ini. Tandanya konsep LGBT tidak benar. Tandanya konsep LGBT adalah sebuah konsep yang sangat salah. Bukan sangat salah, tapi sangat-sangat salah. Tidak sesuai dengan fitrah manusia. Tidak sesuai dengan fitrah manusia. Gitu. Lalu mana yang sesuai dengan ajaran Islam, dengan fitrah manusia? Ya ajaran Islam. Karena Islam tidak bolehkan itu. Lalu Islam mengajar apa? Kalau mau kawin, kawinlah dengan yang berbeda jenisnya. Dan kawinlah secara sah. Jelas. Gitu kan. Nah, jadi kalau begitu kesimpulannya adalah kalau begitu agama harus dibawa ke dalam kehidupan sosial. Agama harus dibawa ke dalam ranah publik. Agama harus dibawa ke dalam kehidupan politik bagi orang Islam. Tapi ada agama-agama tertentu yang tidak boleh itu. So kalau dibuat tambah kacau dia dibuatnya gitu. Karena agama itu adalah agama buatan manusia. Nah, kalau agama buatan manusia dia mengandung kelemahan. Ya, tapi kalau agama itu diturunkan oleh Allah, dia pasti benar, pasti benar. Gitu. Dan agama yang sesuai dengan fitrah manusia ya. Iya, agama Allah. Bisa kita buktikan. Gitu. Mana setiap ajaran agama Islam itu pasti baik untuk manusia. Contoh, saya bidang ekonomi ya. Ada ayat bunyi, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar wa ruban inna katsiran minal ahbar wa ruban ya agak lupa saya ya namanya. Tapi gini, ternyata para rahib itu melakukan yaknizuna dzahaba wal fiddah. Mereka melakukan praktek iktinas, mengendapkan, mengidolkan uang mereka. Ya, azab itu dinar, al-fiddah itu adalah perak. Nah, jadi ternyata ada elemen-elemen masyarakat yang mengidolkan uangnya, menyimpan uangnya dalam laci, menyimpan uangnya di bawah apa? Di dalam berangkas-berangkas gitu. Itu dalam agama dilarang. Pertanyaan kenapa dilarang? Ya, karena tidak baik. Aku bisa nggak baik? Kita buktikan. Apa dampaknya kalau orang melakukan praktek iktinas? Menyimpan uang, mengedarkan uang. Dampaknya adalah jumlah uang yang beredar di pasar pasti berkurang. Nah, kalau jumlah uang yang ada di pasar berkurang, maka harga pasti turun. Nah, kalau harga turun, pasti ada yang senang. Yang senang adalah pembeli. Tapi pasti ada yang tidak senang. Siapa yang tidak senang? Penjual, produsen. Nah, kalau seandainya harganya itu, turunnya harga itu, di bawah harga produksi,
rugi dia kan. Nah, berarti si produsen tidak senang kan. Nah, aplikasi rasa tidak senang tadi apa? Dia tutup usahanya. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Barang yang dia selama ini produksi jadi hilang di pasar. Iya. Nah, kalau barang menjadi hilang di pasar, ya berarti orang tidak bisa beli. Nah, kalau orang tidak bisa beli, berarti orang tidak sejahtera. Jadi kalau gitu kesimpulannya, Tuhan melarang praktek tinas. Ya, Tuhan melarang ini karena apa? Karena tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena merugikan orang banyak. Tidak hanya produsen yang dirugikan, pada waktunya konsumen juga akan rugi. Kenapa? Karena nggak ada barangnya. Akibat apa? Akibat harga barang dia di bawah harga produksi. Nah, gitu kan. Jadi kesimpulannya apa? Kalau gitu, kalau dilarang oleh Allah, hentikan. Karena pasti baik. Kalau disuruh Allah, kerjakan. Karena pasti baik. Tuh. Dan itulah ajaran Islam bagi kita. Dan itulah ajaran Islam. Ya. Baik. Baik Pak Kiai. Ya, sama-sama. Nampaknya kita sudah di penghujung acara Pak Kiai. Tidak terasa sudah hampir 1 jam lebih Pak Kiai. Iya. Karena Pak Kiai selalu ini juga akan ada acara lagi. Iya, betul. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bincang tokoh bersama narasumber kami, Haji Anwar Abbas, Sekjen MUI, dalam sahur bersama tokoh di kesempatan pagi hari ini. Pak Kiai, sebelum ditutup, kesimpulan apa yang bisa disampaikan dan pesan apa Pak Kiai untuk umat Islam? Ya, kalau pesan saya hanya satu. Pedoman umat Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, oleh karena itu umat Islam harus bisa mempelajari dua sumber utama tersebut. Dan kalau seandainya kita melaksanakan segala perintah Allah, maka dan meninggalkan segala larangnya, maka pasti itu akan baik bagi kita. Tapi kalau seandainya kita menjauhi perintah Allah dan melaksanakan larang-larangnya, maka pasti akan buruk dampaknya bagi kehidupan kita. Saya rasa semua kita ingin hidup aman, tentram, damai, bahagia serta sejahtera. Oleh karena itu solusinya atau pilihannya menurut saya tidak ada lain kecuali bagaimana caranya supaya kita ini bisa hidup dan menata hidup kita sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kitab suci dan sunnah daripada Rasulullah. Saya itu yang mungkin barangkali bisa saya sampaikan sebagai tausiah pada bagian akhir acara kita ini. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bincang kami bersama Sekjen MUI Kiai Haji Anwar Abbas dalam sahur bersama tokoh di bulan Ramadan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat bersantap sahur. Ila liqa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.